Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balamania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Terima kasih sudah kembali mengklik channel ini dan semoga Sobat-Sobat Balamania semuanya di dalam keadaan sehat-sehat selalu dan tanpa kekurangan satu apapun. Oke Sob, jadi di pembahasan Bang Ud pada video kali ini, Bang Ud tertarik ingin membahas mengenai dua pabrikan di Indonesia yang aktif di ajang balapan, yang sudah mengorbitkan pembalap-pembalap binaan mereka ke level internasional. Dari level Asia, level Eropa, kemudian level dunia hingga level Grand Prix. Kenapa di sini Bang Ud tertarik ingin membahas dua pabrikan ini ya Sob? Sebab dari dua pabrikan inilah ya Sob kita melihat akhirnya ada potensi-potensi pembalap dari Indonesia, pembalap-pembalap muda Indonesia yang bisa bersaing dengan pembalap-pembalap di Eropa yang memang kita ketahui untuk ajang balapan tingkatan dunia rata-rata dikuasai oleh pembalap Eropa, apalagi pembalap dari Spanyol. Namun ternyata pembalap Indonesia juga memiliki mental yang luar biasa, bisa menyaingi pembalap-pembalap yang sudah memiliki jam terbang yang mungkin jauh lebih tinggi daripada pembalap-pembalap di Indonesia. Oleh karena itu disinilah Bang Ud tertariknya ingin membahas dua pabrikan ini, sebab sejarahnya untuk dua pabrikan di Indonesia ini mereka bukan langsung secara instan ya Sob, membina pembalap mereka langsung bisa bersaing di tingkatan Eropa ataupun di tingkatan program Road to MotoGP ataupun hingga tingkatan dunianya. Karena mereka ini sudah melalui berbagai macam proses, akhirnya menemukan beberapa bakat-bakat pembalap muda Indonesia yang memang benar-benar bisa bersaing di level yang Bang Ud maksudkan, yaitu di level tingkatan Eropa hingga level tingkatan program Road to MotoGP dan juga tingkatan dunia. Nah, untuk dua pabrikan yang Bang Ud maksudkan, pasti sobat-sobat Balamania semua sudah pada tahu lah ya Sob, yaitu Honda dan juga Yamaha. Sebab hanya dua pabrikan ini saja Sob yang aktif di ajang balapan di Indonesia. Walaupun sebenarnya jauh hari sebelum Honda dan juga Yamaha, ada nama pabrikan Suzuki yang aktif di ajang balapan nasional di Indonesia. Tetapi memang Bang Ud belum pernah melihat Suzuki mengorbitkan pembalap dari Indonesia hingga tingkatan internasional. Ada sesekali, yaitu di level Asia, tetapi tidaklah sampai ke level jenjang yang lebih tinggi lagi. Nah, jadi memang untuk Suzuki saat ini pun sudah vakum ya Sob, sudah vakum dari ajang balapan di Indonesia. Jadi hanya ada dua pabrikan yang benar-benar aktif di ajang balapan di Indonesia, yaitu Honda dan juga Yamaha. Bahkan mungkin ya, kalau menurut Bang Ud bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di Asia Tenggara hanya dua pabrikan ini saja yang aktif di ajang balapan. Kita dapat melihat dari ajang balapan Asia Road Racing Championship ya Sob, di mana terlihat sekali dominasi Honda dan juga Yamaha. Walaupun ada pabrikan lain seperti Kawasaki, dan tampaknya nanti akan muncul pabrikan Cina ya Sob yang ikut di ajang balapan Asia Road Racing Championship, tetapi saat ini memang masih dominan, apalagi di kelas entry level ya, itu dominannya adalah Yamaha dan juga Honda. Oke Sob, sebelum Bang Ud membahas lebih lanjut mengenai ketertarikan Bang Ud membahas dua pabrikan ini di dalam membina dan juga mengorbitkan pembalap-pembalap mereka hingga level internasional, Bang Ud ingin memberikan kabar dulu kepada sobat-sobat Balamania semuanya yang pastinya dari kemarin sudah bertanya-tanya ya, bagaimana kabar tentang pembalap muda Indonesia yang saat ini menjadi harapan, yaitu Veda Ega Pratama. Sebab kemarin di ronde pertama di ajang balapan Junior GP di Estoril, Portugal, Veda sudah tampil cukup gemilang, namun sayangnya banyak sekali drama yang harus dihadapi oleh Veda, dan akhirnya pada saat jalannya balapan di lap ke-8 Veda mengalami high side dan mengalami cedera pada kakinya. Nah, dari sini banyak sekali yang bertanya bagaimana kabar tentang Veda, dan akhirnya dari media sosial resmi Astra Honda Racing Team, yang tentu saja tim yang memang memiliki otorisasi untuk memberikan kabar tentang Veda secara resmi, sudah memberikan konfirmasi bahwa Veda saat ini sudah selesai menjalani operasi. Jadi kabarnya ya Sob, kemarin sebelum Veda ini melakukan operasi sempat tersiar kabar bahwa Veda akan melakukan terapi. Kalau misalnya memang cedera Veda di kaki kanannya, yaitu retak pada fibula kaki kanannya ya Sob, tidak terlalu parah. Namun ternyata setelah melakukan pengecekan dengan dokter di Barcelona, di Spanyol tentunya ya Sob. Nah, ini tentu saja dokter yang sudah berpengalaman dalam menangani atlet balap, apalagi atlet-atlet balap dari Spanyol ya Sob. Jadi tentu saja penanganan untuk Veda juga sudah tepat sasaran. Jadi setelah kemarin melakukan pengecekan, kemudian evaluasi medical check up ya Sob, ternyata
Veda harus menjalani operasi, yang artinya Veda akan absen di ronde kedua ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Dan ini juga sudah terlihat pada saat sesi track walk ya, di mana sesi pengenalan lintasan, di mana Red Bull MotoGP Rookie Cup sudah memposting siapa-siapa saja rider ataupun pembalap yang mengikuti sesi track walk tersebut, dan memang tidak tampak sama sekali Veda ikut di dalam sesi tersebut. Dan berarti sudah bisa kita pastikan di ronde kedua Veda akan lewat, tidak ikut ya, bukan lewat, tetapi tidak akan ikut, absen di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di sirkuit Le Mans, Prancis. Tetapi semoga saja pada saat balapan di ronde kedua Junior GP di nantinya yang akan dilaksanakan, Bang lupa ya di ronde keduanya di sirkuit apa, nanti mau konfirmasi. Semoga saja nanti di ronde keduanya Veda bisa ikut, sudah bisa tampil 100%. Nah, inilah yang perlu kita pantau ya, bagaimana proses penyembuhan dari Veda untuk bisa tampil 100% di ronde kedua ajang balapan Junior GP. Sebab di ronde pertama kemarin Veda sudah menunjukkan bahwa memang dirinya bisa bersaing di barisan depan, tetapi sayangnya harus menjalani hukuman long lap penalti dan mundur lagi ke barisan tengah. Dan pada saat mengejar barisan depan, Veda mengalami insiden yang akhirnya menyebabkan Veda cedera dan harus dioperasi. Dan berikut sob, pernyataan yang sudah disampaikan oleh Astra Honda Racing Team. Jadi ini langsung Bang Ud bacakan saja ya untuk pernyataan yang disampaikan oleh Astra Honda Racing Team agar tidak terjadi berita yang simpang siur. Di mana Astra Honda Racing Team mengatakan Veda sudah menjalani operasi karena fibula kaki kanannya yang retak pada hari Rabu, tanggal 7 Mei tahun 2025 di Barcelona, ditangani Dr. Ginebreda di Dexeus Hospital. Proses pemulihan diperkirakan 2 minggu sob. Jadi 2 minggu proses penyembuhan, masih ada waktu bagi Veda untuk bisa melakukan proses penyembuhan agar bisa tampil fit di ronde kedua Junior GP. Setelah itu Veda akan menjalani proses rehabilitasi yang tepat agar bisa pulih secepat mungkin dan siap beraksi pada putaran kedua Junior GP yang berlangsung di sirkuit di Jerez Angel Nieto pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni. Nah, jadi nanti ronde keduanya akan dilaksanakan di sirkuit Jerez, dan kita kemarin sudah melihat di ronde pertama ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di sirkuit Jerez Spanyol, Veda tampil gemilang. Semoga saja nanti di dalam proses pemulihan Veda benar-benar bisa pulih, dan juga proses rehabilitasinya setelah pemulihan ya, Veda juga bisa menjalaninya dengan baik. Dan nantinya di ronde kedua Junior GP di sirkuit Jerez Spanyol, Veda akan bisa tampil 100%. Sebab kemarin di Red Bull MotoGP Rookie Cup kita melihat bagaimana Veda tampil dengan sangat gemilang, start dari posisi ke-15 di race ke-1 dan race kedua, tetapi hanya membutuhkan 1 lap hingga Veda bisa masuk lagi ke posisi 3 besar. Dan semoga saja dengan pencapaian Veda yang cukup gemilang di ronde pertama Red Bull MotoGP Rookie Cup di sirkuit Jerez, maka di ronde kedua Junior GP di sirkuit Jerez pula Veda juga bisa mendapatkan hasil yang baik dan juga bisa tampil gemilang. Jadi mari kita doakan untuk kesembuhan Veda, semoga bisa cepat pulih dan bisa tampil 100% fit kembali, 100% maksimal dengan mental yang makin menjadi-jadi ya di ronde kedua ajang balapan Junior GP di sirkuit Jerez Spanyol. Oke sob, lanjut lagi kita membahas tadi mengenai dua pabrikan yang Bang maksudkan, yaitu Honda dan juga Yamaha, yang saat ini memang terlihat mulai aktif untuk bisa membina pembalap-pembalap Indonesia yang bisa diorbitkan ke jenjang balapan yang lebih tinggi. Nah, ini bisa kita lihat sebenarnya ya dari Yamaha terlebih dahulu, sebab pembalap yang pertama kali diorbitkan ke ajang balapan Grand Prix di program Road to MotoGP, kalau menurut Bang Ud itu adalah dari Yamaha. Dari zamannya Doni Tata Pradita. Waktu itu kelas entry level masih dikuasai motor 2 tak di kelas 125cc dan juga 250cc dengan mesin 2 tak. Nah, itu pada saat zamannya Doni Tata ya sob. Nah, Doni Tata itu adalah pembalap underbun. Pembalap underbun yang pada saat itu bisa dikatakan bocah ajaib ya ketika balapan underbun di Indonesia. Hingga akhirnya Doni Tata ini membela tim Yamaha yang akhirnya diorbitkan untuk mengikuti ajang balapan Grand Prix. Pada saat itu sempat mengikuti wildcard di sirkuit Sepang, Malaysia. Tentunya menggunakan motor Yamaha ya sob. Emangnya ada motor Yamaha 125cc GP? Ada sob. Tetapi pada saat Doni Tata balapan di kelas itu, rumor yang berkembang adalah motor yang digunakan Doni Tata adalah motor yang lama, produksi lama. Karena memang Yamaha sebenarnya sudah tidak aktif lagi di ajang balapan Grand Prix pada kelas entry level,
Walaupun di kelas 2 tak ya, yaitu di kelas 125cc. Padahal kita mengetahui Yamaha cukup kuat di ajang balapan Grand Prix di kelas 125cc ataupun 250cc. Tetapi di zaman Doni Tata untuk motor yang kuatnya adalah Aprilia, baik di kelas 125cc ataupun 250cc. Di saat itu motor yang kuat pada kelas ini di entry level dan kelas medium adalah Aprilia dengan mesin 2 taknya sob. Nah, Doni sendiri pada saat mengikuti ajang balapan Grand Prix itu diorbitkan oleh Yamaha dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2005 ya, 2005 itu wildcard, kemudian berlanjut lagi sampai dengan tahun 2007. Itu pada saat Doni mengikuti kelas 125cc. Sebenarnya dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 saja ya sob, itu kelas 125cc. Doni itu mengikuti ajang balapan Grand Prix. Baru setahun setelahnya di tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, Doni itu mengikuti kelas Grand Prix di kelas menengahnya, yaitu kelas 250cc. Nah, jadi zaman dulu itu ya, ketika zaman 2 tak, jenjangnya itu tidak jauh ya sob, 125cc ke 250cc. Tetapi kalau saat ini kita melihat Moto3 dengan kelas Moto2 itu jenjangnya sudah cukup jauh. Oleh karena itu kemarin Bang sempat mengatakan Dorna sedang mengevaluasi aturan baru untuk kelas Moto3 agar jenjangnya tidak jauh. Nah, ini zaman Doni Tata ya sob. Jadi zaman Doni Tata itu adalah pembalap, kalau menurut Bang itu adalah pembalap pertama yang dari Indonesia, yaitu pembalap binaan dari Yamaha yang diikut sertakan pada program Road to MotoGP, yaitu di zaman GP 2 tak 125cc dan juga 250cc. Prestasi terbaik Doni yaitu meraih 1 poin di kelas 250cc yang Doni raih pada saat tahun 2008. Nah, setelah itu sepertinya Yamaha sudah tidak ada lagi ada pembalap-pembalap binaan dari Yamaha ya yang diorbitkan ke ajang balapan Grand Prix. Pada waktu itu setelah mengikuti 125cc, 250cc yang diikuti oleh Doni Tata ya, Doni Tata akhirnya ikut serta di ajang balapan dunia Super Sport. Balapan dunia Super Sport kemudian ikut lagi di ajang balapan Asianya ya. Nah, pada saat itu juga prestasi Doni tidaklah cukup baik, sehingga mungkin dari situ ya kalau menurut Bang Hud akhirnya Yamaha mungkin berpikir mereka harus mencari bibit-bibit baru, tetapi tentu saja dengan proses yang cukup panjang. Nah, oleh sebab itu maka program dari Yamaha ini terlihat stuck, terlihat tidak berjalan ya sob, masih di situ-situ saja, dan mereka akhirnya hanya fokus di balapan nasional. Nah, berbeda cerita dengan Honda. Nah, setelah tadi Yamaha tidak mulai aktif lagi untuk membina pembalap-pembalap dari Yamaha, ataupun tidak lagi mencari bibit-bibit muda untuk pembalap Yamaha yang bisa diorbitkan ke ajang balapan Grand Prix. Nah, Honda malah gencar untuk mencari bibit-bibit muda yang bisa diorbitkan ke ajang balapan internasional, dari ajang balapan Asia hingga Eropa, dan juga bisa sampai ke Grand Prix. Nah, itu dimulai dari tahun 2012. Nah, 2012 ini juga tidak terlepas dari program yang dibuat oleh Honda Asia tentunya ya sob, yang bertujuan untuk mencari pembalap-pembalap muda di Asia yang bisa diorbitkan hingga ke level Grand Prix. Nah, inilah yang kita lihat sekarang, adanya Honda Tim Asia di kelas Moto3 dan juga kelas Moto2. Sebab mereka ini sudah memulainya bukan secara instan sob, tetapi sudah sejak lama. Awal mulanya itu dimulai dari tahun 2012. Pada saat itu nama programnya adalah Asia Dream Cup, yang masih di dalam satu rangkaian di dalam kegiatan ataupun di dalam ajang balapan Asia Road Racing Championship. Jadi pada saat itu balapannya masih belum menggunakan motor prototype, tetapi masih menggunakan motor produksi massal, yaitu Honda CBR 250R. Nah, pada saat itu masih menggunakan motor produksi massal Honda CBR, dan itu di tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Nah, pembalapnya itu yang ikut serta ya pada zaman itu ada Andi Farid Isdihar atau Andi Gilang, dan juga Aditya Pangestu. Jadi Indonesia ini sudah sejak lama memiliki pembalap-pembalap yang memiliki potensi, tetapi sayangnya ya Andi Gilang, sebenarnya pada saat itu Andi Gilang adalah pembalap Asia, salah satu pembalap Asia yang sangat potensial, pembalap yang bisa diorbitkan ke jenjang balapan Grand Prix. Tetapi entah kenapa ketika sampai di level Grand Prix, sepertinya level Andi Gilang belum bisa mencapai jauh lebih tinggi lagi, mendekati pembalap-pembalap Eropa ataupun pembalap-pembalap dari Spanyol. Hingga akhirnya
Andi Gilang ini terdepak dari kelas Grand Prix dan harus kembali balapan di Asia. Tetapi terlepas dari itu, kita melihat bagaimana dari langkah Andi Gilang ini akhirnya muncullah pembalap-pembalap binaan Honda lainnya, yang akhirnya kita melihat sekarang ada nama seperti Veda Ega Pratama yang sudah mulai muncul bisa bersaing dengan pembalap-pembalap dari Eropa, khususnya pembalap dari Spanyol. Bahkan bukan hanya bisa bersaing, tetapi bisa mengalahkan pembalap dari Spanyol. Namun saat ini kita membutuhkan konsistensi dari Veda. Semoga saja Veda bisa konsisten dan nantinya bisa sampai ke level Grand Prix seperti senior-seniornya. Oke sob, setelah program Asia Dream Cup tadi yang hanya menggunakan motor produksi massal ya, akhirnya program Honda Asia ini mulai lebih tinggi lagi sob. Mereka membentuk lagi program yang lebih tinggi untuk bisa membina pembalap-pembalap level Asia, pembalap-pembalap binaan Honda Asia ya, untuk bisa ke level jenjang yang lebih tinggi lagi dan bisa cepat beradaptasi di level ini, yaitu di level Grand Prix. Akhirnya level ini menggunakan motor prototype, yaitu Honda NSF 250R. Dan pada saat itu namanya sudah berganti dari ajang Asia Dream Cup menjadi Asia Talent Cup di dalam program Road to MotoGP. Nah, untuk Asia Talent Cup sendiri awalnya belum bernama Idemitsu Asia Talent Cup ya sob. Namanya awalnya pertama kali itu di tahun 2014 adalah Shell Advance Asia Talent Cup. Jadi waktu itu sponsornya adalah Shell. Salah satu produk ini ya, produk otomotif tentunya ya, produk otomotif yang mensponsori program talent ini, yaitu Shell Advance pada tahun 2013 hingga tahun 2017. Baru di tahun 2017 sampai dengan saat ini Idemitsu lah yang menjadi sponsor utama dari program Asia Talent Cup. Nah, di zaman itu untuk Asia Talent Cup pada tahun awal-awal berdirinya itu, Direktur Asia Talent Cup itu dipimpin oleh Dani Pedrosa dan juga Alberto Puig. Ini nama-nama pembalap yang memang sudah memiliki banyak jasa untuk Honda dari zaman Honda balapan di kelas 125cc ya, zaman 2 tak. Nah, ini nama-nama yang memang memiliki jasa dan akhirnya diberikan kepercayaan untuk menemukan bakat-bakat pembalap binaan Honda di Asia. Nah, itulah dia sob, untuk Shell Advance Asia Talent Cup ini dibangun dari tahun 2013 sebenarnya sudah wacananya, tetapi baru tahun 2014 aktif di dalam program Road to MotoGP Asia Talent Cup yang akhirnya melahirkan banyak nama-nama pembalap binaan dari Indonesia. Dan akhirnya juga Astra Honda Racing Team membentuk Astra Honda Racing Team untuk menemukan bakat-bakat baru yang bisa diorbitkan ke dalam program ini, ke dalam program Asia Talent Cup. Nah, inilah yang akhirnya membuat Honda saat ini lebih unggul dibandingkan Yamaha Indonesia di dalam membina pembalap-pembalap muda untuk bisa diorbitkan ke jenjang Grand Prix. Nah, karena pastinya ya sob, menurut Bang Ud, pembalap-pembalap di Indonesia ini tujuannya adalah untuk bisa sampai ke jenjang balapan Grand Prix. Nah, akhirnya mereka pasti ingin mencari satu support yang benar-benar bisa membawa mereka ke level ini. Dan di situ yang bisa membawa mereka adalah Honda, yaitu Astra Honda Indonesia, Astra Honda Racing Team, yang memiliki program Astra Honda Racing Team untuk membina pembalap-pembalap muda yang memang memiliki ketertarikan untuk membela Honda di level Asia, yang nanti akhirnya mereka ini akan bisa diorbitkan ke jenjang balapan Grand Prix ataupun terlebih dahulu ke jenjang balapan Eropa, namun masih di dalam rangkaian program Road to MotoGP. Nah, inilah yang terjadi pada akhirnya ada beberapa pembalap Yamaha, pembalap binaan dari Yamaha yang akhirnya banyak memilih untuk pindah ke Honda agar mereka ini bisa mengikuti program Road to MotoGP dari Asia Talent Cup, kemudian bisa diorbitkan ke Red Bull MotoGP Rookie Cup, European Talent Cup, dan akhirnya nanti bisa sampai ke kelas Moto3 ataupun ke kelas Moto2. Tetapi walaupun sekarang kalau Bang bilang Honda unggul dalam segi pembinaan untuk pembalap-pembalap muda diorbitkan ke level internasional, namun saat ini Yamaha sudah mulai mengejar. Kenapa Bang mengatakan Yamaha sudah mulai bisa mengejar? Walaupun kita melihat Yamaha ini jalurnya berbeda, sebab Yamaha memiliki jalur ke ajang balapan dunia super sport ataupun superbike. Tentu saja untuk level balapannya ini belum menjadi sasaran dari kebanyakan pembalap di Indonesia, walaupun levelnya sudah di jenjang balapan dunia, karena kebanyakan memang pasti harapan mereka itu adalah bisa balapan di Grand Prix. Dan untuk Aldi juga ya, nah ini Aldi adalah salah satu pembalap binaan dari Yamaha Indonesia yang benar-benar prestasinya ini banyak sekali mencuri perhatian dari ajang balapan di Eropa hingga tingkatan dunia.
Bahkan Aldi sudah berhasil meraih gelar juara dunia di kategori Super Sport 300. Namun, pasti di dalam lubuk hati Aldi yang paling dalam ya sob, admin yakin Aldi itu pasti masih memiliki cita-cita untuk balapan di Grand Prix, di GP, baik itu di Moto3 ataupun di Moto2. Oleh karena itu, kenapa kemarin di tahun 2019 Aldi itu pernah ikut seleksi Asia Talent Cup. Walaupun pada saat itu Aldi adalah pembalap binaan dari Yamaha Indonesia, karena tujuannya adalah untuk bisa balapan di Grand Prix. Namun sayangnya di tahun 2020 ternyata ada COVID dan akhirnya balapan Asia Talent Cup ini hiatus dan tidak ada kegiatan sama sekali, dan akhirnya Aldi pun tidak mendapat restu untuk balapan di Asia Talent Cup. Seandainya saja Aldi kemarin direstui, kemungkinan sekarang kita sudah melihat Aldi, pembalap binaan dari Yamaha yang pindah ke Honda, tetapi sudah sampai di ajang balapan Grand Prix. Karena kalau melihat dari kemampuan Aldi, kita dari Bang Utlah pribadi ya, bisa menilai Aldi ini adalah satu pembalap yang cukup spesial. Seperti halnya saat ini kita melihat Veda Ega Pratama. Namun, harapan Aldi ternyata sekarang sudah mulai terbuka kembali sob. Sebab tadi, seperti yang mau katakan, Yamaha sudah mulai bisa mengejar Honda walaupun tidak memiliki program Road to MotoGP. Yamaha sebelumnya tidak memiliki program Road to MotoGP seperti Honda ya. Pada akhirnya dari Yamaha Jepang sudah mengkonfirmasi bahwa saat ini mereka memiliki program untuk pembalap-pembalap muda, pembalap-pembalap binaan Yamaha untuk bisa mengikuti ajang balapan Grand Prix. Jadi artinya sama saja mereka memiliki program Road to MotoGP namun dengan cara yang berbeda. Tidak seperti Honda yang jalurnya kalau kita lihat ya memang lebih tertata. Tetapi kalau dari Yamaha sepertinya ini adalah langkah awal dari mereka. Bisa saja program-program kedepannya maka akan mereka perbaiki lagi untuk bisa mencari pembalap muda di dalam program Road to MotoGP yang tentunya nanti akan dibina oleh Yamaha. Nah, kali ini Yamaha dengan program mereka yaitu Blue Crew, walaupun jenjangnya masih belum tertata rapi di program Road to MotoGP, yaitu masih ke ajang balapan dunia Super Sport ataupun Superbike ya sob, tetapi akhirnya mereka memiliki jalan untuk pembalap-pembalap Yamaha ini bisa sampai ke Grand Prix, yaitu dari program Blue Crew. Tetapi pembalap ini harus terlebih dahulu mengikuti ajang balapan dunia R3 Blue Crew, kemudian mengikuti ajang balapan dunia Super Sport, baik itu 300 ataupun Super Sport, hingga akhirnya mereka bisa sampai ke kelas Grand Prix di kelas Moto2, di mana saat ini Blue Crew sudah bekerja sama dengan tim Pramac untuk balapan di kelas Grand Prix, yang artinya yang mana pembalap-pembalap binaan dari Yamaha Blue Crew ataupun pembalap yang sudah mengikuti program Blue Crew ini dari ajang balapan dunia seperti Aldi yang sudah memiliki prestasi di ajang balapan dunia Super Sport 300 pastinya sudah dilirik untuk bisa menjadi salah satu pembalap dari tim Blue Crew di kelas Moto2. Nah, tetapi sayangnya ya sob, kalau misalnya Yamaha ini ingin membuat program Road to MotoGP dari Blue Crew ini, kenapa mereka tidak membuat juga untuk kelas Moto3-nya ya? Sebab untuk bisa membina pembalap-pembalap tentunya lebih baik sedari dini mungkin. Jadi mencari pembalap yang memang benar-benar sangat muda, terutamanya tentu pembalap yang bisa balapan di kelas entry level di Grand Prix terlebih dahulu ya sob, yaitu di kelas Moto3. Tetapi ini Yamaha dari program Blue Crew malah pilih untuk langsung loncat yaitu di kelas Moto2-nya. Semoga saja ke depan Yamaha akan memikirkan hal ini sehingga nantinya pembalap binaan dari Yamaha Indonesia juga memiliki tujuan yang jelas yang benar-benar bisa mereka tuju untuk sampai ke jenjang balapan Grand Prix. Walaupun mereka ada tujuan ya sob, yaitu balapan di tingkatan dunia, namun sepertinya untuk level balapan dari Yamaha ini di tingkatan dunia, kalau dilihat walaupun dari segi persaingan cukup ketat, tetapi dari segi persaingan dengan balapan Grand Prix masih di bawahnya sob. Oleh karena itu seringkali kita melihat walaupun Aldi sudah meraih ataupun beberapa pembalap binaan Yamaha sudah meraih prestasi yang cukup baik di level dunia, tetapi mereka masih belum terlalu diperhatikan. Oke sob, jadi itulah dia ya kalau menurut Bang Ut saat ini bagaimana proses dari dua pabrikan ini yang Bang Ut bilang persaingan dari kedua pabrikan ini untuk bisa membina pembalap-pembalap mereka yang diorbitkan ke level internasional adalah satu yang positif untuk pembalap-pembalap Indonesia, karena dari sini kita bisa melihat bagaimana potensi pembalap Indonesia yang bisa sampai ke level dunia dan level Grand Prix. Semoga saja dari dua pabrikan ini akan terus melakukan program-program yang lebih baik lagi ke depannya, terutama untuk Indonesia ya, untuk pembalap-pembalap Indonesia, yang akhirnya kita akan bisa melihat bagaimana pembalap Indonesia bisa mengharumkan nama Indonesia di ajang balapan Grand Prix di kelas utama MotoGP. Oke sob, jadi itu saja untuk pembahasan Bang Ut di video kali ini.
Semoga saja apa yang mau sampaikan ini bisa bermanfaat untuk sobat-sobat Balamania semuanya dan juga bisa berkenan. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian Bang Ud di video kali ini, tentu saja Bang Ud mohon maaf yang sebesar-besarnya sob. Sebab Bang Ud adalah tempatnya kesalahan, sedangkan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata Bang Ud ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Balap Mania.